Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo segera berpetualang. Saatnya rainbow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Suci Rahmadani dari algoritma pemrograman L2 dengan NIM 08011282429044. Di sini saya akan menjelaskan program dari materi array, di mana itu buatlah program menghitung deret untuk menghitung indeks bilangan yang ganjil akan ditambah jika indeks yang bilangan genap akan dikurang. Nah, jadi yang pertama itu ada deskripsi program. Yang pertama kita mulai. Yang kedua, pesan variabel deret dengan array dari 0 sampai n ke dalam komputer dengan tipe data integer. Selanjutnya, pesan variabel n, i, dan hasil itu sama dengan 0 ke dalam komputer dengan tipe data integer. Kemudian menunggu input dari keyboard untuk variabel n. Selanjutnya input nilai n. Misal kita inputkan nilai n-nya itu 3. Untuk i sama dengan 0 jika i itu kurang dari n dan i merupakan pernyataan perulangan. Nah, kita cek apakah 0 itu kurang dari 3. Benar. Nah, karena benar, maka input untuk elemen ke-1. Nah, kita inputkan elemen ke-1 itu misalnya hasilnya 2. Selanjutnya kita proses deret 1 itu sama dengan elemen ke-1. Setelah itu untuk i sama dengan 1, kita cek apakah 1 itu kurang dari 3. Nah, benar. Jika benar, maka input untuk elemen kedua. Nah, kita proses elemen kedua itu misal kita inputkan nilainya 5. Jadi, deret 1, deret i itu sama dengan elemen kedua. Setelah itu, untuk i sama dengan 2, maka kita cek apakah 2 itu kurang dari 3. Nah, jika benar, maka input untuk elemen ketiga, misal kita elemen ketiganya itu, kita inputkan nilai 4. Nah, jadi deret i itu sama dengan elemen ketiga. Setelah itu untuk i sama dengan 3, kita cek apakah 3 itu kurang dari 3. Nah, salah kan? Jadi karena salah, maka kita keluar dari perulangan. Kemudian masuk ke perulangan selanjutnya. Untuk i sama dengan 0 dan i kurang dari n, maka kita cek apakah 0 itu kurang dari 3. Nah, jika benar, maka jika benar, maka masuk ke pernyataan kondisi. Nah, jika deret i itu habis dibagi 2, itu sama dengan 0, maka nilai deret i itu akan positif. Jika tidak habis dibagi 2, maka deret i itu negatif. Kemudian, jika telah tidak memenuhi syarat, maka kita tuh akan keluar dari proses. Kita cek hasil perhitungannya. Misal, tadi kan kita inputkan 5, 2, 5, 4. Nah, 2 itu kan eh, 2 itu positif. Ya, 2 itu genap, maka kita akan tambah. Kemudian 5 itu ganjil, jadi kita akan kurang. Plus 2 itu min 5 hasilnya min 3. Kemudian 4 karena genap, jadi dia ditambah. Min 3 ditambah 4, itu sama dengan 1. Nah, kita hasil dari deret adalah 1. Kemudian selesai. Untuk berikutnya, yang pertama kita inputkan variabel n, i dengan tipe data integer. Selanjutnya, deret deret array itu dari 0 ke n dengan tipe data integer. Selanjutnya, untuk hasil sama dengan 0, itu juga menggunakan tipe data integer. Selanjutnya, kita inputkan nilai n, kita masuk ke perulangan. Untuk i sama dengan 0 to n, maka kita mulai kita inputkan deret i. Kemudian selesai. Untuk i
sama dengan 0 to n, kita mulai. Jika deret I itu modulus dari 2 sama dengan 0, maka kita mulai hasil itu min, dikurang. Kurang itu sama dengan deret I. Kemudian selesai. Jika tidak, maka hasilnya itu plus sama dengan deret I. Kemudian selesai. Kita cetak hasil, kemudian selesai. Selanjutnya ada untuk codingan program. Yang pertama kita ketikkan di sini include iostream. Include iostream itu merupakan header dari sebuah pemrograman. Kemudian using namespace std yaitu untuk memberitahu kepada compiler bahwa kita menggunakan kita menggunakan fungsi std untuk di setiap programnya. Kemudian int main itu merupakan fungsi utama. Kemudian kita inputkan di sini intn i, kemudian deret n, kemudian int hasil sama dengan 0. Kita menggunakan tipe data integer karena kita menggunakan tipe data bilangan bulat. Selanjutnya kita cetak ke layar, masukkan jumlah elemen deret, kita inputkan nilai n-nya, kemudian kita masuk ke perulangan. Untuk i sama dengan 0, jika i itu kurang dari n, nah maka dia akan masuk ke proses ini. Elemen ke 1 misal. Nah, jadi inputnya itu deret i. Dia akan mengulang ini, dia akan masuk ke i++ jika i kurang dari n ini masih terpenuhi. Nah, jika tidak terpenuhi lagi, maka dia akan keluar. Dan lanjut ke perulangan selanjutnya. Kemudian untuk i sama dengan 0, jika i itu kurang dari n, maka dia akan masuk ke pernyataan kondisi. If itu jika deret i itu modulus 2 sama dengan 0, maka itu hasilnya min sama dengan deret i. Kita proses hasil min sama dengan deret i. Kemudian jika tidak, maka hasil plus sama dengan deret i. Kemudian dia akan melakukan perulangan sampai i ini kurang dari n. Jadi kita akan melakukan perulangan i++ sampai ini tuh tidak terpenuhi lagi. Kemudian dia setelah tidak terpenuhi maka dia akan keluar dari perulangan dan dia akan mencetak hasil dari deret adalah, kemudian inputnya itu hasil. Kemudian selesai. Selanjutnya untuk flowchartnya, yang pertama itu ada start. Jadi start dan end itu menggunakan oval. Kemudian kita turun ke sini, kita inputkan nilai n, variabel n. Untuk input dan output itu kita menggunakan jajar genjang. Selanjutnya kita turun lagi, masuk ke perulangan, i sama dengan 0 to n. Nah, dia akan masuk ke proses deret i. Jadi sampai perulangan ini tidak terpenuhi lagi. Jadi dia akan melakukan perulangan C++. Kemudian dia ke sini, dia masuk lagi ke perulangan selanjutnya. I sama dengan 0 to n. Nah, dia akan masuk ke pernyataan kondisi. Jika deret i modulus 2 itu sama dengan 0, jika benar, dia akan mencetak hasil, memproses hasil itu min sama dengan deret i. Jika salah, dia akan memproses hasil plus sama dengan deret i. Dia akan terus melakukan perulangan sampai ini tadi tidak terpenuhi. Kemudian dia keluar, dia akan mencetak hasil. Kemudian N. Kita langsung saja ke pemrogramannya. Yang pertama, ketikkan include iostream. Kemudian using namespace std. Selanjutnya int main.
Kemudian kita mulai. Ketikkan di sini eh, kita input NTN I, kemudian deret N. Selanjutnya kita inputkan INT, hasil itu sama dengan 0. Kemudian kita cetak ke layar si out, masukkan jumlah elemen deret. Kemudian di sini inputnya N. Selanjutnya kita masuk ke perulangan untuk for I itu sama dengan 0 jika I kurang dari N I plus plus. Selanjutnya kita buka, eh, kita cetak ke layar si out elemen ke eh, I plus 1. Selanjutnya untuk inputnya itu deret. Kemudian kita masuk ke perulangan selanjutnya for I sama dengan 0 I kurang dari N I plus plus. Selanjutnya kita mulai masuk ke pernyataan kondisi deret I itu modulus 2 sama dengan 0, maka dia akan memproses hasil itu sama dengan deret I. Kemudian jika tidak, else hasil plus deret I. Kemudian kita inputkan di sini sudah tutup. Kemudian si out hasil dari deret adalah in-nya hasil. Kemudian timeline. Hai, coba run. Nah, bisa kita masukkan jumlah elemen deret. Sel 4. Elemen ke 1, 2. Elemen ke eh, hari ini plus. Kita stop dulu. I ini plus 1. Sel 4. Kemudian elemen ke 1, 2. Elemen ke 2, 5. Elemen ketiga, 3. Elemen keempat, 1.
Nah, jadi hasil daratnya itu adalah eh, kita coba dulu sini. Daratnya adalah nah, jadi hasil dari daratnya itu yang 5. Nah, satu itu kan ganjil, jadi kita min, kemudian min satu. Dua itu genap, plus dua, min satu, plus dua, jadi satu. Kemudian 4 plus itu 5, jadi plus 1 plus 4 itu 5. Kemudian 5 karena 3 itu, oh sorry, ini dari darat. Elemen ke satu itu satu. Tadi soalnya jika ganjil itu dia akan jika genap bisa hmm, jika ganjil akan ditambah. Oh, jika diganjil akan ditambah dia. Jadi eh, plus satu dikurang dua, min min satu, kemudian min satu, min empat, min lima, kemudian tiga, plus tiga, min dua. Dan coba kita coba lagi. Tiga, satu, dua, tiga. Nah, hasil dari daratnya adalah dua. eh Tadi tuh soalnya itu indeks bilangannya ganjil akan ditambah, genap itu akan dikurang. Jadi satu itu kan ganjil akan ditambah satu, min dua, berarti min satu, min satu, tiga itu kan ganjil, bener. Jadi dua hasilnya. Itu tadi penjelasan saya dari program eh, deret ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.